Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trading Secret. Seperti yang telah saya infokan di video saya yang sebelumnya, jika kali ini saya akan coba membahas lebih dalam lagi mengenai strategi trading menggunakan tools Fibonacci Retracement. Sedikit disclaimer dulu sebelumnya ya, jika penggunaan Fibonacci Retracement ini bisa berbeda-beda dari setiap trader. Karena cara penggunaan dan cara mengaplikasikannya bisa bervariatif, tergantung dari trader itu sendiri. Jadi jika menurut kalian cara yang saya gunakan ini berbeda atau tidak sama dengan cara trader lain yang pernah kalian lihat, maka itu wajar aja. Karena penggunaan Fibonacci Retracement ini bersifat subjektif. Tapi semoga ada hal positif yang bisa kalian ambil setelah menonton video mengenai pembahasan Fibonacci Retracement dari Trading Secret kali ini. Oke, sebelum memulai topik pembahasan strategi trading menggunakan Fibonacci Retracement ini, buat kalian yang baru aja mampir ke channel Trading Secret, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, serta jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Trading Secret. Sebelumnya, buat kalian yang belum tahu apa itu sebenarnya tools Fibonacci Retracement, Fibonacci adalah serangkaian angka yang disebut dengan angka Fibonacci. Angka-angka ini nantinya bisa kita gunakan untuk menunjukkan level support dan resistance pada pergerakan harga suatu market. Sedangkan retracement adalah suatu pergerakan pembalikan arah harga dalam jangka pendek. Retracement juga bisa disebut dengan istilah koreksi harga atau pullback. Ada beberapa angka yang terdapat di garis Fibonacci Retracement. Namun yang paling perlu kalian perhatikan adalah angka di rasio 0.618, 0.5, dan 0.382. Ketiga angka ini adalah angka terpenting yang perlu kalian waspadai saat mencoba menggunakan Fibonacci Retracement. Karena di level ketiga angka itu sering terjadi pergerakan yang signifikan dalam suatu market. Ada beberapa istilah penting yang wajib kalian ketahui saat menggunakan Fibonacci Retracement agar lebih memudahkan analisa kalian ya. Pertama, support dan resisten. Oke, untuk yang ini kalian pasti tahu lah ya apa itu support dan apa itu resistance. Kedua, low dan high. Low adalah titik terendah dari pergerakan harga dalam sebuah market, dan high adalah titik tertinggi dari pergerakan harga dalam sebuah market. Titik low dan high ini akan kita gunakan untuk menarik titik awal dan akhir garis Fibonacci. Ketiga, higher high dan higher low. Higher high adalah titik puncak tertinggi yang tingginya melebihi tinggi puncak sebelumnya, dan higher low adalah titik terendah yang lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya. Di kedua titik ini bisa kita manfaatkan untuk open posisi saat market sedang bergerak naik atau uptrend. Yang keempat, lower high dan lower low. Lower high adalah titik tertinggi yang lebih rendah dari titik tertinggi sebelumnya, dan lower low adalah titik terendah yang lebih rendah dari titik terendah sebelumnya. Di kedua titik ini bisa kita manfaatkan untuk mencari sinyal open posisi saat kondisi market sedang bergerak dalam kondisi downtrend. Dan yang terakhir adalah retracement. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau retracement atau retrace adalah suatu pergerakan pembalikan arah harga dalam jangka pendek. Retracement juga biasa disebut dengan istilah koreksi harga atau pullback. Ada tiga cara yang biasa saya gunakan saat trading dengan menggunakan Fibonacci Retracement ini. Pertama, mencari area support resisten serta area breakdown dan breakout untuk mencari sinyal open posisi. Kedua, mencari sinyal open posisi saat tren sedang kuat naik. Dan yang ketiga, mencari sinyal open posisi saat tren sedang kuat turun. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Di contoh market ini kita akan coba mencari sinyal open posisi dari area support resisten atau saat terjadinya breakout dan breakdown. Kita coba tarik dulu Fibonacci Retracement-nya untuk menganalisa market ini. Menggunakan Fibonacci dengan cara ini tidak jauh berbeda saat kita menggunakan horizontal line untuk mencari sinyal open posisi di area support atau resisten, atau saat adanya breakout dan breakdown di dalam market. Contohnya di rasio 0.613,
Di sini terbentuk area resisten dari waktu yang sebelumnya. Jadi ketika candlestick berada di area rasio 0.613 lagi, kita tinggal menunggu pola candle reversal untuk mengkonfirmasi titik open posisi kita. Ada juga saat candle berada di rasio 0.5. Di sini terbentuk area support. Jadi ketika candle mulai mendekati atau menyentuh area rasio 0.5, kita tinggal menunggu pola reversal yang akan muncul untuk mulai bersiap open posisi. Saat ada penembusan kuat di area penting seperti area rasio 0.382, maka kita bisa follow the trend karena biasanya akan menuju ke rasio di atas atau di bawahnya. Jadi fungsi dan cara penerapan Fibonacci retracement tidak jauh berbeda saat menggunakan horizontal line ketika mencari open posisi menggunakan strategi ini. Oke, kita akan ke strategi berikutnya, menggunakan Fibonacci saat tren sedang kuat naik atau uptrend. Biasanya saat tren naik seperti ini, saya akan menarik titik awal Fibonacci dari low atau titik paling rendah ke high atau titik paling tinggi. Di sini rasio di angka penting tadi akan saya coba rubah dulu warnanya biar lebih kelihatan perbedaannya. Nah, ini adalah low, ini adalah high, dan ini adalah lower high, dan ini adalah higher high. Saat terjadi kondisi uptrend seperti ini, titik open posisi terbaik menurut saya adalah setelah terjadinya retrace. Dan saat kondisi uptrend seperti ini, coba hanya memanfaatkan sinyal buy saat candlestick menyentuh area golden ratio. Sebenarnya bisa mencoba entry sell, cuman akan sedikit riskan mengingat tren yang sedang kuat naik. Jadi untuk meminimalisir resiko, saya sarankan untuk mencari sinyal open posisi buy aja saat market sedang uptrend. Lalu di mana bang titik yang aman untuk open posisi? Nah, ketika candlestick bergerak naik lalu nge-retrace dulu ke bawah dan menyentuh atau mendekati area golden ratio, kita bisa mulai open posisi buy. Nah, coba lihat di sini naik lalu retrace, naik lagi lalu retrace lagi, naik lagi lalu retrace. Saat candlestick retrace seperti ini, maka abaikan karena si candlestick masih jauh dari golden ratio, dari Fibonacci retracement. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini, dia retrace tapi belum naik-naik, gimana bang? Tunggu dulu sampai ada pola candle pembalikan atau candle penguatan yang berpotensi menembus area rasio ke 3 angka penting tadi, baru kita bisa open posisi buy. Menggunakan strategi apapun, price action itu sangat penting, mempelajari candle-candle reversal dan penguatan tren contohnya. Oke, kita pindah ke contoh yang lain lagi. Nah, di sini market dalam kondisi downtrend, jadi saya akan tarik Fibonacci retracement dari atas ke bawah. Di sini area rasio angka-angka penting dari Fibonacci retracement akan saya ubah ya biar lebih jelas perbedaannya. Ini alasan saya buat video menggunakan trading view karena Fibonacci retracement bisa di-adjust lagi lebih detail. Kalau di Quotex nggak bisa. Jika kalian perhatikan, di sini terdapat pergerakan candlestick yang signifikan di angka-angka penting Fibonacci, seperti saat adanya penurunan ini, lalu meretrace lagi ke atas dan memantul ke bawah saat di rasio 0.618, lalu turun lagi sampai menyentuh akhir rasio 0.382, lalu meretrace lagi dan turun lagi ke area akhir 0.382, berhenti di area support yang sebelumnya, dan terus naik dan turun sampai akhirnya terjadi penembusan di rasio 0.382. Cara open posisi saat terjadi hal seperti ini dengan memanfaatkan ketika candlestick berada di sekitar golden ratio untuk entry sell. Bisa juga memanfaatkan support dan resisten yang terbentuk di rasio angka-angka penting tadi. Intinya, pergerakan market itu tidak akan secara terus-terusan turun atau naik terus, pasti akan ada momen terjadinya retrace dari pergerakan candlestick. Penggunaan Fibonacci retracement salah satunya untuk mencari sinyal open posisi saat terjadi momen retrace tersebut, dan bisa juga digunakan mencari sinyal open posisi saat terbentuknya area support dan resisten. Syarat utama penggunaan Fibonacci retracement adalah harus ada titik low dan high yang terjadi di market, baru kita bisa menarik Fibonacci retracement ini lagi. Nah, ini adalah cara analisa yang biasa saya gunakan ketika menggunakan Fibonacci retracement. Balik lagi ya, kalau Fibonacci retracement ini tidak bersifat final tapi subjektif. Jadi kalau kalian menemui perbedaan analisa dari trader satu dengan trader lain saat menggunakan Fibonacci retracement ini, itu wajar. Durasi open posisi saat menggunakan Fibonacci retracement tergantung dari time frame yang kalian gunakan. Kalau kalian trading di time frame 1 menitan, kalian bisa pakai durasi open posisi 2-3 menit.
Lalu apa bisa Fibonacci retracement ini dimanfaatkan dan digunakan di binary option, terutama di broker Quotex? Apa hanya untuk trading di jangka panjang, forex, crypto, saham, dan lain sebagainya? Di video selanjutnya, insya Allah saya akan mencoba mempraktekkan cara trading menggunakan tools Fibonacci retracement di binary option, terutama di broker Quotex. So, pastikan untuk tidak lupa tinggalkan like, klik tombol subscribe, serta jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Trading Secret. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, salam profit.